Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Iya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang Bu Pendeta Foni berikan untuk kita ngobrol 30 menit tentang Pelkes, terutama bagaimana GPIB ke depan dengan Pelkesnya ini. Nah, supaya kita paham betul tentang bagaimana Pelkes di GPIB atau apa sih sebenarnya yang harus kita pahami atau kita perhatikan ketika kita bicara tentang Pelkes di GPIB. Nah, ini butuh informasi dan juga pemikiran-pemikiran dari Bu Pendeta Foni yang sudah punya banyak pengalaman terkait dengan Pelkes ini. Nah, saya mulai dengan pertanyaan, kira-kira kalau menurut Bu Foni, kalau kita mau melakukan Pelkes di GPIB, apa yang paling utama yang harus kita perhatikan, Bu Foni? Ya. Bu Pendeta, mari silakan. Yang pertama kita harus tahu apa itu Pelkes dulu, Nyok. Biasanya banyak jemaat yang tahu Pelkes itu pelayanan kesehatan sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Karena teman-teman pendeta tidak pernah memberitahukan ya penjelasan dalam pembinaan mungkin hanya pelayanan dan kesaksian itu bidang ketua satu. Tapi pelayanan kesaksian sendiri itu apa, bentuknya bagaimana, mereka nggak pernah tahu. Iya. Sampai ketika kita tahun 2015 itu kan mulai menerapkan Safari Pelkes itu. Iya. Safari Pelkes itu kita ke sana bukan untuk jalan-jalan, tidak. Tapi di sana kita akan berbuat sesuatu untuk jemaat. Kita tanya dulu jemaat apa yang mereka butuhkan. Misalnya perlu bikin rumah pastori. Nah, kita siapkan itu rumah pastori, punya apa aja yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu ketika Safari Pelkes bulan Pelkes setiap bulan Juni itu kan bulan Pelkes GPIB. Iya. Nah, setiap bulan Pelkes GPIB kita Safari Pelkes, maksudnya di jemaat itu mengadakan Pelkes juga. Iya. Tapi kan tidak semua jemaat yang mengetahui itu. Padahal sudah ada juklaknya. Bagaimana ketika kita Departemen Pelkes pergi ke Safari Pelkes, jemaat mengadakan Pelkes di lingkungan mereka berada. Tapi kita lihat, hitung berapa aja. Bisa dihitung jari dari 326 jemaat toh. Iya. Yang ada sekarang. Itu. Iya. Jadi tergantung pendetanya sih. Mau nggak saat itu dia. Setiap bulan Pelkes ada di dalam PKA bahwa dia akan mengadakan buat warga lingkungan sekitar. Apa yang akan mereka lakukan, jual makanan Rp1.000 nasi bungkus atau apa gitu. Jadi makanan murah atau pasar murah begitu ya? Pasar murah untuk lingkungan sekitar. Kalau enggak ya bekerja sama dengan RT RW, lurah, camat setempat untuk mengadakan sunat massal atau bakti sosial di tengah lingkungan. Tapi kan yang melakukan itu dari 326 hanya bisa dihitung jari, Nyok. Jadi tergantung rekan-rekan pendeta. Iya. Nah, yang pertama soal nama itu, apakah mungkin juga karena memang seringkali kegiatan Pelkes itu identik dengan pelayanan kesehatan sehingga jadi pengobatan sehingga orang berpikir Pelkes itu pelayanan kesehatan apa ya, Bu Pendeta? Iya. Sebenarnya Pelkes itu pelayanan dan kesaksian merupakan rangkuman ya dari dua tugas utama Tridharma Gereja, Tonyo. Iya. Tridharma Gereja. Persekutuan itu terdiri dari orang-orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus untuk memberitakan satu, Injil kepada segala bangsa. Matius 28. Iya. Ayat 18-20. Dan segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Iya. Terus kedua, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Iya. 3, pembebasan kepada orang-orang tawanan dan lain sebagainya itu Lukas 4 ayat 18 dan 19. Iya. Istilah Pelkes sendiri sebagai pengejawantahan dari pekabaran Injil.
dalam pusaran waktu pada saat itu. Iya. Maka GPIB sedang berkiprah sebagai gereja misioner yang melaksanakan misi Allah di tengah tantangan zaman. Sebagai gereja misioner, GPIB diharapkan dapat memberikan dampak secara internal maupun eksternal terhadap lingkungan di mana dia ada. Saya pikir itu. Iya. Atau juga jangan-jangan mungkin karena orang juga seringkali mengidentikan Pelkes itu dengan pos-pos Pelkes itu, Bu Pendeta. Sehingga orang berpikir kalau bulan, bisa kembali ke tadi yang Bu Pendeta Foni katakan tentang bulan Pelkes itu, sehingga ketika bicara tentang bulan Pelkes, orang berpikir itu aktivitas dengan pos-pos Pelkes itu. Gitu. Jadi bukan Pelkes yang di gereja itu. Atau gimana, Bu? Jadi April kan kita bikin PKA itu April, mulai kita Departemen Pelkes mulai mengadakan rapat bersama untuk menentukan pos Pelkes mana yang akan kita tuju di bulan Juni. Iya. Itu kan sesuai keputusan PST. Iya. Nah di situ kita buat juklaknya. Iya. Di juklak itu ada petunjuk-petunjuk bahwa ketika kita berangkat ke pos Pelkes, di jemaat itu diadakan, gitu ya, diadakan pelayanan dan kesaksian di lingkungan mereka sendiri. Kadangkala teman-teman pendeta kan tidak pernah menerjemahkan PKA yang dibawa dari PST itu ke turunannya ke jemaat, sehingga pada waktu kita kasih surat, mereka hanya lihat, oh ya, gitu. Tapi PKA-nya yang kita buat yang kita sahkan di PST itu tidak diterjemahkan lagi di tengah jemaat. Gitu. Okay. Saya pikir itu. Jadi memang sebenarnya harus sinergi itu ya, artinya apa yang sedang dilakukan dengan program yang secara sinodal di pos Pelkes itu, tapi di jemaat-jemaat harusnya secara serentak juga berjalan kegiatan-kegiatan itu gitu. Dan itu tidak ada penyeragaman gitu ya Bu Pendeta ya. Tergantung pada situasi jemaat atau bagaimana? Kalau dilihat dari selama ini yang kita buat juklak itu maksudnya semua seragam. Supaya begitu kita misalnya penanaman pohon. Waktu itu ada penanaman pohon. Itu kita melakukan penanaman pohon di pos Pelkes. Hari yang sama di jemaat-jemaat juga penanaman pohon di sekitar lingkungan di mana mereka berada. Tapi tidak dilakukan. Susah juga ya. Makanya saya bilang tergantung dari KMJ. Dia peka nggak terhadap Pelkes itu sendiri, toh? Atau ya karena KMJ-nya ikut pergi safari pos Pelkes, jadi akhirnya jemaat juga nggak melakukan kegiatan. Tapi kan itu ketua satu, bidang betul, ketua satu. Harusnya ketua satu itu. Iya, ketua satu. Harusnya ketua satu yang tanggap terhadap hal itu. Iya. Nah, kalau dengan kan katanya Pelkes itu kan tidak hanya berkaitan dengan pos Pelkes juga, tapi ada juga berkaitan dengan masyarakat kota dan industri, katanya cakupan MKI, masyarakat kota dan industri. Nah, itu bagaimana kalau yang masyarakat kota dan industri itu Bu Pendeta? Nah, masyarakat kota dan industri terus terang aja tidak jalan sekarang ini. Jadi jemaat-jemaat itu hanya beberapa jemaat yang ada misalnya di Batam itu melakukan setiap hari Jumat ada ibadah bersama di gereja, misalnya di Immanuel Batam. Terus waktu di GPIB Evata setiap Jumat yang di lingkungan sekitar itu ibadahnya mulai jam 12 di Evata misalnya. Tapi setelah itu hilang aja dengan sendirinya. Masyarakat kota dan industri itu tidak ada. Iya, apakah itu artinya maksudnya sebenarnya diharapkan gereja punya pelayanan untuk katakanlah pekerja-pekerja yang ya kalau kita sebut kota dan industri, terutama ada kata industri itu
misalnya juga berkaitan dengan pelayanan kepada kaum buruh atau kepada masyarakat-masyarakat kota yang terpinggirkan, atau bagaimana itu maksudnya sebenarnya, Bu? Seharusnya Pendeta. seperti itu, tapi tidak jalan. Gitu, Nyong. Kenapa tidak jalan, Bu Pendeta? Kan gini, Departemen Pelkes itu kan, Iya, Departemen Pelkes itu iya, ada UP2M iya, ada yang terkait UP2M. di dalamnya. Iya, Nah, terus PMKI, iya, Krisis Center, iya. ya toh? Nah, ini jalan, Krisis Center jalan, PMKI-nya tidak jalan. UP2KM jalan, PMKI-nya. Iya. PMKI nggak jalan. Ketika Iya. kita minta data Iya, dari teman-teman pada waktu itu tahun berapa itu, kita minta data, mereka nggak berikan data itu. Siapa saja, jemaat mana saja yang sudah melakukan ibadah di lingkungan mereka itu, iya. khususnya bagi saudara-saudara yang ada di kawasan industri gitu loh, Iya. Pulau Gadung misalnya. Toh. Iya, iya. Dulu pernah dilakukan, tapi akhirnya hilang dengan sendirinya. Diharapkan itu memang untuk ada pergumulan bagi mereka-mereka, kita bisa memberikan jalan keluar setidak-tidaknya, baik dalam bidang usaha mereka, dalam bidang misalnya mereka buruh dan lain sebagainya itu. Termasuk misalnya advokasi, ada masalah, pendampingan Semua. juga ya. Iya. Tapi tidak jalan. Oh. 5 tahun yang lalu tidak jalan, 5 tahun ini juga tidak jalan. Apa ada program-program yang memang juga secara sinodal itu dibuat untuk dilakukan, atau memang tidak terlalu ada program yang bersifat sinodal seperti misalnya yang dengan pos-pos Pelkes, atau misalnya juga dengan Pelkes-Pelkes di jemaat yang seperti yang tadi kita baru bicarakan, atau bagaimana ini sehingga mereka tidak melakukan itu dengan baik, atau ini juga persoalan kompetensi mereka yang duduk, atau katakanlah kemampuan mereka yang duduk di PMKI ini sehingga mereka tidak bisa melakukan itu dengan baik. Saya pikir kompetensi ya. Kalau kompetensinya sudah, itu kan sudah susah kan. Walaupun kita bikin program kerjanya sedemikian rupa, tapi di bawahnya tidak mau menjabarkannya, susah juga nih. Oke. Siapa yang, Bu Pendeta, punya informasi siapa yang biasanya, apakah maksud saya soal siapa yang mengurus ini, apakah pendeta juga atau orang-orang yang misalnya punya, sehingga tadi kita bicara soal kompetensi ya, mereka yang punya kaitan dengan buruh atau katakanlah para pekerja pabrik atau para pekerja di usaha-usaha di bidang industri di dunia katakanlah masyarakat kota industri ini, atau siapa nih yang biasanya diberikan kepercayaan untuk mengurusi ini? Apakah pendeta atau orang-orang dengan kompetensi khusus? Enggak. Sementara ini kita minta pendeta ya, pendeta. Nah, pendeta itu sudah, ya tadi yang saya bilang, mengundang teman-teman dari industri untuk memberikan masukan. Ternyata nggak ada itu ya, nggak ada inputnya untuk, sehingga kita nggak tahu. Kan harusnya kita tahu apa yang ada di lingkungan misalnya Batam dan sekitarnya, kota industri itu. Kita tahu di lingkungan kalau Jakarta dan sekitarnya. Iya. Nah itu. Tapi karena tidak ada input dari gereja sekitar itu kan susah juga nih. Atau orang belum melihat masyarakat, pelayanan masyarakat kota dan industri ini sebagai hal yang penting juga ya? Ya, belum sampai ke situ. Kalau setahu saya. Iya. Padahal sebagai gereja seperti GPIB ini kan kita punya banyak wilayah pelayanan kan juga di kota-kota dan industri ini, sehingga kalau ini terabaikan bagaimana dengan pelayanan gereja seperti ini ya? Diharapkan yang akan datang pasti dapat terrealisasi ya. Karena kalau kita lihat PMKI jalan, Krisis Center jalan dengan dia sudah membuat 5 buku untuk pedoman.
Maksudnya UP2M tadi ya, UP2M sama Beda. UP2M kan beda. iya, UP2M jalan, iya, krisis center. iya, Dan jalan. dia sudah bikin 5 bukunya. Ya, Jalan. maksudnya 2 yang sudah jalan itu UP2M sama Krisis Center ya. Ya, krisis center. Iya. Pelkes sendiri kan jalan, Iya. departemennya. Tapi PMKI-nya mungkin tidak ada apa ya? Mungkin bagi mereka tidak penting ya. Padahal kita sebagai gereja GPIB merasa itu penting, Nonyo. Iya. Ternyata makanya kan kita buat ya. Ya, Kita buat karena kita merasa penting. Karena kita merasa penting dan itu pernah ada waktu itu. Zaman itu pernah ada. Bagaimana model evaluasinya, Bu Pendeta? Apakah model evaluasinya setelah 5 tahun atau 1 tahun, sehingga kalau misalnya kita lihat 1 tahun dia tidak berjalan, lalu kita bisa melakukan evaluasi untuk lalu bagaimana tahun berikutnya, atau bagaimana model evaluasinya? Misalnya kalau dibandingkan dengan Pelkes yang lalu bisa berjalan dengan rutin, dengan baik begitu. Ya, kita sudah evaluasi, setiap tahun kita evaluasi kan, sebelum PKA untuk persidangan PST kan kita evaluasi dulu. Iya. Bagaimana. Ternyata setelah evaluasi kita bikin program. Ternyata nggak jalan terus. Saya nggak tahu di mana itunya. Nggak ngerti juga di mana titiknya itu yang membuat sampai dia tidak jalan. Tapi kalau saya ikuti yang persidangan sinode tahunan juga memang boleh dikatakan topik ini tidak terlalu menjadi perhatian pembicaraan kita di persidangan sinode ya. Seakan-akan pelayanan masyarakat kota dan industri ini tidak menjadi sebuah pelayanan yang penting. Kita bicaranya tentang Pelkes, tentang liturgi, tentang apa-apa, tapi pelayanan masyarakat kota dan industri ini tidak terlalu jadi pembicaraan kita di persidangan ya. Padahal itu merupakan pelayanan yang penting, makanya kita buat, tapi ketika dia tidak jalan, kita tidak membahas dia sama sekali di persidangan misalnya ya. Ya, Pak Pendeta harus diingat, di kelompok itu kan kita bahas. Iya. Kelompok kita bahas. Iya, di kelompok, tetapi setelah kembali ke pleno itu dia sudah tidak tersinggung, sehingga kalau di pleno ini kan kelompok kecil aja, orang-orang yang ada di pleno itu yang terbatas itu ya. Tapi bagaimana supaya dia punya gaung yang di kelompok besar ini kan dia tidak terlalu dibahas begitu ya. Mungkin tidak ada animo ya untuk ke situ ya. Tidak peduli atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Selama saya 10 tahun kan di Pelkes ini. Iya. Selalu kita mulai dari ini kita buat. Tahu-taunya ganti lagi dia punya ketua. Ganti lagi, tapi tidak pernah jalan juga. Iya. Jadi ternyata mengganti pimpinan itu tidak menyelesaikan masalah juga ya. Iya. Karena beliaunya misalnya pindah. Iya. Terus pergi keluar dari minta tidak bisa. Iya. Minta keluar dari sebagai ketua. Iya. Seperti itu. Atau apakah jangan-jangan mungkin memang sistem atau pola kita yang salah, sehingga ini tidak bisa berjalan dengan baik karena orangnya bisa berganti-ganti. Berbeda dengan misalnya kalau yang saya lihat misalnya katakanlah seperti Yayasan Diakonia misalnya, atau Krisis Center misalnya. Orangnya itu kan tetap dan dia ya fokus ke situ. Mungkin juga karena pendeta, karena dia juga harus sibuk ngurusi jemaatnya, masih ada pelayanan yang lain yang harus dia lakukan, sehingga PMKI ini tidak betul-betul diurusinya dengan katakanlah dengan sepenuh konsentrasinya ke situ ya. Sehingga kita mau ganti pun juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kita pernah punya pengalaman, bukan pendeta. Tapi sama saja. Akhirnya kita ganti pendeta. Podo wae. Oh, jadi ternyata tidak pendeta pun sama saja, pendeta juga sama saja gitu ya. Enggak, karena mereka menganggap itu tidak penting mungkin ya. Tapi walaupun gereja menganggap itu penting karena itu ada, toh. Di pleno aja nggak ada yang tanya kan? Iya, betul. Kelompok-kelompok, kan kita biasanya 6 kelompok. Iya, kita diskusi kelompok-kelompok itu ya.
Dari 6 kelompok ini kita kan ke bidang 2. Iya. Bidang 2 ini kan bidang 1, 2, 3, 4, 5 kan enggak pernah tanya. Iya. Tentang PMKI, padahal itu ada programnya. Iya. Paling yang ditanyain apa safari Pelkes yang jadi bahasa dan program-program Pelkes yang lain, dan itu makanya saya katakan PMKI tidak terlalu menjadi perhatian. Tapi kan lalu pertanyaannya bagaimana dengan gereja-gereja? Kalau menurut Bu Pendeta sendiri bagaimana? Gereja-gereja yang memang ada di wilayah-wilayah yang betul-betul seharusnya mereka fokus pada PMKI itu, gitu. Apakah gereja melakukan pelayanan yang sama saja dengan gereja yang lain yang tidak ada masyarakat industrinya atau katakanlah komunitas industrinya, atau bagaimana nih? Saya pikir kalau saya lihat gereja-gereja lain juga sama nih. Nggak ada dibiarkan gitu aja. Kalau pergumulan, misalnya pergumulan buruh, kalau mereka nggak datang ke gereja kan kita juga nggak tahu. Padahal harusnya ada, gereja harus tahu. Di lingkungan itu ada orang Kristen toh. Nah, mereka punya pergumulan, masalah, misalnya dilecehkan dan lain sebagainya. Dan gereja harus ada di situ. Ambil inisiatif juga, dan ambil inisiatif sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tapi ternyata kan tidak, cuma ibadah hari Jumat doang. Iya. Nah itu yang seringkali diskusi saya misalnya diskusi dengan teman-teman mahasiswa kalau misalnya dalam mata kuliah misalnya tentang gereja dan masyarakat. Kita memang seringkali berdiskusi misalnya ada masalah-masalah buruh, misalnya kemarin sebelum-sebelumnya itu rame misalnya tentang Omnibus Law atau katakanlah buruh meminta keadilan berkaitan dengan hak-hak mereka. Lalu kan pertanyaannya adalah kan pasti ada warga gereja juga gitu kan. Di buruh itu juga ada warga gereja. Nah, sejauh mana perhatian gereja itu terhadap mereka? Nah, itu yang seringkali tidak kami temukan jawabannya karena gereja lebih banyak membuat program-program yang datang dari gereja sendiri dan tidak bersentuhan langsung dengan situasi real yang dialami warga gerejanya sebenarnya. Saya setuju itu memang. Kenyataannya seperti itu. Misalnya saya waktu itu di GPIB Menara Iman ya. Iya. Kan di daerah situ berkaitan dengan dekat dengan ada di situ dekat dengan Pulau Gadung kan? Oh ya, Pulau Gadung, ya. Kita sudah buat itu ibadah hari Jumat. Iya. Tetapi buruhnya sendiri nggak pernah datang. Mungkin mereka terlalu Padahal kita punya yang untuk mengurusin kalau misalnya ada pergumulan buruh, kami punya pengacara, punya semua. Ada itu, kami buat itu semua. Ternyata tidak ada satu orang pun yang datang. Bagaimana pendekatan ke mereka yang dilakukan, Bu Pendeta? Biasanya seperti apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan? Kami hanya melakukan dengan kalau ada jemaatnya, misalnya jemaat GPIB saat itu ada situ. Iya. Kami siapkan setiap hari Jumat. Kalau kalian selesai itu kan bekerja istirahat, waktu istirahat, datang ke sini cuma 15 menit aja. Kita mau ibadah. Panggil teman-temanmu, kita kasih brosur dan lain sebagainya, tapi nggak jalan juga nih. Mungkin dari mereka sendiri ya, acuh ya. Iya. Karena mereka mungkin punya kelompok buruh kan? Iya. Yang bisa menangani setiap kasus mereka atau bagaimana? Iya. Saya juga nggak tahu. Sudah diadakan pendekatan dan lain sebagainya, nggak bisa, nggak jalan juga. Atau memungkinkan nggak, Bu Pendeta, hal-hal semacam ini juga menjadi bagian dari diskusi misalnya di dalam ibadah-ibadah rumah tangga itu atau ibadah keluarga kita yang setiap hari Rabu itu misalnya? Kecuali kalau ada kaitannya dengan Natshotbah toh? Kalau SGD, SGK itu berperan
untuk bisa mengangkat ini menjadi Iya. isu kan, sehingga oh ternyata ada. Iya. Iya. Nah, memang betul. Tapi kan juga kadang-kadang kelemahan kita SGK itu dibuat sangat bergantung pada siapa yang membuat juga, dan kadang-kadang dia menjadi isu yang sangat umum atau katakanlah tema yang sangat umum. Misalnya kalau kita bicara tentang keadilannya juga sangat umum misalnya. Padahal kan mungkin misalnya dalam rangka Hari Buruh misalnya kita memilih bacaan yang sesuai dengan Hari Buruh, kita bicara Konteks tentang gitu ya. Iya, kita bicara misalnya tentang keadilan, hak-hak para buruh itu kan. Lalu dia bisa menjadi diskusi sehingga jemaat-jemaat yang ada di wilayah-wilayah industri ini juga lebih didorong untuk bagaimana menyuarakan hal itu. Atau bahkan hari Minggu misalnya juga. Itu menjadi Sementara bagian. ini tidak pernah ada. Setelah saya 36 tahun jadi pendeta ini, sampai sudah pensiun, untuk bahas itu tidak pernah ada, Nyong. Mungkin nanti Ale yang bisa. Iya. Jadi berarti kita perhatiannya memang ya begitu ya. Memang tidak ke situ itu. Ya. Iya. Nggak usah gitu. Ada di dalam program. Di Iya. Departemen Pelkes itu ada program. Iya. Ya. Di kelompok aja, begitu bilang PMKI tidak pernah dibahas. Bertanya pun tidak ada. Apalagi mau di kelompok besar. Yang ditanya itu tentang safari Pelkes kapan? Kemana? Kemana? Nah, tapi di dalam setiap kita bersafari Pelkes itu ada pembinaan tentang semua itu. Iya. Tentang PMKI, krisis center, ada pembinaan, selalu ada pembinaan. Nah, kalau begitu dari pengalaman 36 tahun dalam pelayanan, 10 tahun di Pelkes ini, Bu Pendeta melihat tantangan yang paling besar apa bagi gereja dalam melakukan Pelkes ini? Tantangan yang paling besar itu pertama dari diri sendiri ya. Iya. Dari pemimpin itu sendiri. Bagaimana dia melihat itu penting untuk jemaat. Yang di dalamnya kita bersekutu, bersaksi, dan saling melayani. Toh? Nah, Iya. Kalau dari diri sendiri mengatakan itu tidak penting, biarpun kita bikin program kerja seindah apapun, pasti tidak penting. Enggak disinggung pun tidak dalam PKA mereka masing-masing. Toh? Iya. Jadi bergantung pada pemimpinnya ya. Saya pikir itu. Iya. Kalau teman-teman dari pos Pelkes, pasti dia akan benar-benar yang pernah di pos Pelkes kan, dia Iya. akan pernah melihat itu penting. Sehingga di jemaatnya pun dia akan mengadakan pada waktu bulan Pelkes, dia akan mengadakan tentang safari di sana safari Pelkes, tapi mereka di lingkungan jemaat sendiri akan mengadakan misalnya bakti sosial kemana begitu. Iya. Nah, Bu Pendeta, atau juga jangan-jangan ini kelemahan kita di GPIB yang tadi dikatakan akhirnya kita tidak melihat pelayanan masyarakat kota dan industri itu sebagai sesuatu yang penting. Mata kita itu lebih terarah ke Pelkes karena para pendeta ini memang sejak mereka mulai terbentuk jadi pendeta, mata mereka itu diarahkan ke pos Pelkes gitu kan. Kita tidak ada orang-orang yang memang misalnya vikaris, dia secara khusus diberikan tugas untuk katakanlah mendampingi jemaat-jemaat yang ada di wilayah kota dan industri itu, sehingga sejak dini katakanlah mereka juga terlatih untuk punya kepedulian terhadap persoalan itu. Tapi karena semua dibesarkan dari Pelkes, semua dibesarkan di lingkungan pos Pelkes, jadi pikirannya ke situ. Jadi melihat pelayanan masyarakat kota industri ini bukan sebagai sesuatu yang penting. Berbeda kan misalnya saya bandingkan itu dengan teman-teman di Katolik, misalnya ada romo-romo yang secara khusus menangani anak jalanan, melayani katakanlah kaum LGBT atau melayani mereka kaum buruh. Ya, jadi ada berbagai macam sehingga konsentrasi itu terbagi-bagi sehingga para pelayan ini juga konsentrasinya tidak terpusat hanya pada hal tertentu saja. Nah, kita
sejak awal bahkan mulai masa vikariat menuju ke di akhir masa vikariat menuju ke pendeta, dengan melalui UP2M kita sudah dipersiapkan memang ke Pospelkes itu. Bahkan lalu nanti ketika dipendetakan boleh dikatakan 5 tahun itu ada di Pospelkes, sementara jadi tidak terlalu jadi perhatian. Nanti kalau saya masuk di kota baru saya mulai kira-kira bagaimana. Nah, menurut Bu Pendeta bagaimana nih? Penempatan pendeta untuk di Pospelkes kan baru 2005. Iya. Hasil keputusan 2000-2005 gitu ya. Iya. Tapi kayak saya kan tidak ada itu. Tidak melalui proses itu. Tidak melalui posisi itu. Iya. Tapi bagi saya itu penting karena saya ditugaskan pertama kali di hutan-hutan Kalimantan, Tonyo. Iya. Jadi saya anggap itu penting. Iya. Bahwa bagaimana kita kalau di jemaat kan sudah ada. Kalau di Pospelkes itu dari tidak ada kita buat ada. Iya. Seperti itu. Iya. Dan saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Pendeta Oce ya, bahwa mungkin ke depan ini mesti ada pendeta yang khusus ya menangani PMKI, kota-kota industri, dan mereka akan setelah itu mereka akan ditempatkan di situ. Mungkin melalui OP2M, melalui OP2M itu kan dia bisa ini kalau kamu ditempatkan di sini ini yang akan kamu lakukan. Kalau kamu ditempatkan di daerah Pospelkes, misalnya kelapa sawit, ini yang harus kamu lakukan. Ini yang harus lakukan. Saya pikir itu ke depannya harus begitu. Setuju sekali dengan apa yang Bapak. Karena saya membayangkan kan sekarang juga ada banyak pendeta-pendeta muda, calon-calon pendeta itu atau vikaris-vikaris yang dia juga sebenarnya berasalnya dari wilayah-wilayah Pospelkes itu kan. Betul. Nah, sehingga misalnya yang kemarin itu beberapa itu saya lihat beberapa itu mereka ketika dibicarakan tentang atau membahas tentang Pospelkes, mereka ketawa-ketawa aja, mereka senyum-senyum aja karena mereka arahnya sudah dari situ. Ada di situ. Gitu kan. Mereka sudah sehari-hari ngalami itu sehingga itu bukan lagi menjadi sebuah tantangan baru, sebuah persoalan baru. Nah, apakah tidak mungkin nih mereka yang berasal dari Pospelkes ini mereka ditempatkan di sini supaya yang dari orang-orang yang dari kota ini yang belajar hidup di Pospelkes yang jauh itu, nah yang dari sini belajar bagaimana hidup di kota itu sehingga ada katakanlah tukar pengalaman dan tukar pengetahuan tentang dan itu akan memperkaya pola pikir, pola laku, ya semua diperkaya dengan seperti itu, change itu. Iya. Saya pikir itu yang harus terjadi di 5 tahun ke depan. Iya. Ketimbang sudah berasal dari Pospelkes dikembalikan lagi ke Pospelkes, ini kan tidak memberikan sebuah pengalaman baru sebenarnya bagi mereka ya biasa-biasa saja karena itu bisa menjadi bagian. Tapi ada juga yang dari Pospelkes yang nggak pernah masuk ke Pospelkes. Iya, bisa saja juga. Ada juga. Iya. Seperti itu. Begitu, Bapak. Iya. Mungkin di terakhir ini kira-kira lalu harapan-harapan apa yang Bu Pendeta bisa berikan kepada kita yang masih harus meneruskan kerjanya Bu Pendeta yang sudah 36 tahun mengabdi, 10 tahun di Pospelkes ini, untuk bagaimana GPIB ke depan ini, terutama ditinggal landas program 5 tahunannya yang membawa damai yang akan segera diselesaikan ini. 2026 ya. Iya, apa yang harus kita perhatikan dengan lebih serius untuk dilakukan oleh GPIB terutama melalui Pelkes? Ya, saya pikir yang harus diperhatikan yang terutama adalah kesediaan kita sebagai pelayan firman dan sakramen atau pemimpin untuk dapat melihat bahwa apa yang ada di Pelkes itu sangat penting. Iya. Baik UP2M-nya, baik Pospelkes-nya, baik PMKI-nya, baik krisis center-nya yang selama ini ditangani oleh Departemen Pelkes. Iya. Kalau kita melihat itu penting, maka kita akan menjadikan sesuatu itu untuk program ke dalam dan kita akan memberikan yang utama ya.
Iya. Yang utama bagi kita itu, bahwa itu penting. Kalau kita melihat tidak penting kan sama juga bohong. Apapun yang kita lakukan tidak akan dikerjakan. Iya. Penting apa enggak Pelkes itu untuk kehidupan berjemaat, bergereja, yang di dalamnya tadi saya katakan kita bersekutu, bersaksi, dan saling melayani itu. Iya. Kalau bagi kita penting, maka semua yang kita kerjakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita atau gereja kita, tapi kita harus melihat ke depan kan nih. Buat GPIB, yang penting GPIB-nya itu harus menjadi pusat. Iya. Apa yang akan kita lakukan untuk GPIB? Kalau Iya. kita melakukan untuk diri sendiri, kelompok kita, ya nggak ada gunanya juga toh. Iya. Jadi berkat. Iya. Saya pikir ke depannya harus itu, Iya. melihat. Oh ya, Bu Pendeta, satu lagi saya ingat ini. Dari tadi disebut krisis center, UP2M, ya, PMKI. Kan kita di bidang 2 masih punya yayasan diakonia itu ya. Iya. Nah, menurut Bu Pendeta, apa memungkinkan kalau misalnya yayasan diakonia, pengalaman 10 tahun ini dari Bu Pendeta, yayasan diakonia itu juga sebenarnya bisa ikut ambil bagian berkaitan dengan PMKI? Atau gimana menurut Bu Pendeta? Selama ini yayasan diakoni memang yayasannya kan ada di ketua 4 ya, ketua 4. Iya. Tapi dia Iya. punya program ada di kita kan, Ada di bidang 2. Pelkes, Iya. di bidang Iya. 2, Pelkes. Iya. Nah, saya pikir kalau kita melihat dari diakoni, itu diakoni kan pelayanan Iya. pelayanan bagi jemaat-jemaat yang kurang, gitu ya. Ada Iya. pelayanan kesehatan, ada pelayanan dan lain sebagainya itu. Iya. Dan itu saya pikir PMKI bisa masuk ke situ kan. Iya. Kalau memang dianggap itu penting, dianggap itu utama, maka itu bisa dimasukkan ke yayasan. Jadi kuncinya itu dianggap penting atau tidak ya? Utama atau tidak. Utama atau tidak? Iya. Untuk gereja dan untuk diri sendiri ya, sebagai Iya. KMJ atau sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan. Iya. Saya pikir itu. Oke. Iya, terima kasih ya Bu Pendeta untuk bincang-bincang kita, ngobrol kita 30 menit. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, berbagi pemikiran dari 36 tahun pelayanan, 10 tahun masa penugasan sebagai orang yang ikut mengurusi Pelkes. Iya. Saya 36 tahun, 14 jemaat, 20 vikaris. Wah. Luar biasa. Iya, bersyukurlah. Ya. Begitulah Pak Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Pendeta, Tuhan Atas berkati. kepercayaannya untuk Iya. kita. Sukses dengan semua usaha ke depan. Terima kasih, Tuhan Kasih berkati. salam buat keluarga, Tuhan berkati.